Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya, ya seperti yang saya bahas di sesi sebelumnya, kalau kita ya literal pasti menimbulkan konflik gitu. Jadi dari awal aku sudah tahu bikin grup El Sadik itu menimbulkan konflik dari 2011 gitu ya. Makanya nanti kita di ulang tahun Desember akan mempergumulkan itu gitu ya. Karena semua yang terjadi milestone itu, semua pencapaian ET selalu ada konfliknya. Kayak semalam saya ketemu Agung gitu, saya ngajari test power, mengajari konsep gitu. Dan kebetulan dia praktisi spiritual gitu, jadi langsung paham tentang test power gitu. Saya hanya mengajarkan kita dan agama sebelah itu beda Tuhan gitu. Walaupun mirip karena memang mereka ngadopsi dari agama Yahudi, dari agama Kristen gitu. Tapi itu kita beda Tuhan gitu. Jadi saya ngajari dia doa imam, menjadi penjaga desa, jadi washer ya, watchtower kalau di apa, penjaga kota ya kalau di Alkitab, pengawas penjaga. Jadi saya ngajari bagaimana memagari teritorial dengan kuasa darah salib gitu ya. Nah, gitu. Ini nggak tahu apakah dia Minti pernah mendapatkan pelajaran ini gitu. Tapi karena dia udah pelaku spiritual jadi paham gitu ya. Walaupun dia karena nggak belajar teorinya ya, ya nyebut Yahweh gitu ya. Tapi ya saya toleransi gitu karena di publik ngertinya itu gitu, karena nggak belajar Ibrani jadi ya sudah nggak apa-apa. Dia videonya seperti yang saya share di grup El Sadik gitu. Jadi cara dia itu doa dan apa, kalau doa ya mungkin akan terlihat seperti paranormal gitu. Tangannya gerak-gerak gitu. Tapi saya lihat dia juga punya hati untuk jiwa-jiwa gitu ya. Jadi secara esensial El Sadik dia udah masuk gitu. Kalau secara bentuk mungkin akan dianggap aneh gitu ya, apalagi cara doa seperti itu. Bahkan kemarin dia ketika berdoa mendapat wangsit atau ilham. Jadi waktu itu kan saya tuntun mengakui dosa gitu kan. Bukan dosanya sendiri tapi dosa orang lain, dosa wilayah, dosa para pejabat gitu kan. Terus dia dapat langsung ya, ketika doa langsung dapat inspirasi gitu ya, apa. Jadi saya mengakui gini bahwa dia masuk ke kantor dengan menjejakkan kaki 3 kali. Itu dia nggak pernah cerita sebelumnya. Jadi informasi itu muncul ketika berdoa. Tapi pikir-pikir lagi sudah seperti tim inti kalau seperti ini. Sudah bisa tahu dosa orang, apa ritual dosa orang on the spot ketika doa gitu. Itu pengalaman-pengalaman tim inti pelepasan malahan. Beda dengan tim inti yang apa doa keliling gitu. Tim inti pelepasan yang bisa seperti itu. Jadi bahkan Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang ya seperti itu gitu ya. Jadi tidak harus berpengetahuan banyak dan sebagainya, karena dia juga tidak kuliah, tidak punya struktur berpikir ya, orang-orang kuliah gitu. Tapi ya Tuhan menyatakan diri langsung ke dia gitu. Dan dia sema dengan saya, dia mendengarkan saya gitu kan. Artinya itu sudah cukup gitu. Jadi nah saya tidak terlalu ngoyo berkaitan dengan kultus ya, saya tidak senang dikultuskan. Tapi ketika dia mendengarkan materi El Sadik dan dia menerima gitu, ya ternyata pengalamannya seperti tim inti. Sudah bisa wangsit real time gitu kan, ngerti dosa orang gitu. Jadi bagi saya yaitu kalau kita sema, kalau kita mendengarkan Tuhan, apalagi kalau kita berkesempatan mendapatkan pengetahuan yang literal dengan cara belajar langsung ke kamus, itu semanya akan lebih jelas gitu ya. Jadi ada orang sema dengan cara pengetahuan, kayak kita belajar di sini dengan baca kamus. Tapi ada juga orang yang semanya lewat pengalaman, seperti yang saya ceritakan tadi. Dia
tidak pernah belajar teologi yang rumit, apalagi literal gitu ya, seperti kita gitu, tapi ternyata dia mendapatkan pengetahuan itu, pengalaman itu langsung gitu. Jadi begitu dia ngalami, saya jelaskan, oh itu berarti dari Tuhan seharusnya, karena menelanjangi dosa. Nah, hal seperti itu yang nanti saya harapkan teman-teman semua bisa ngalami. Kalau soal pengetahuan kan bisa saya ajari, ini kamusnya, nomornya ada linknya ada gitu. Tapi kalau pengalaman kan saya tidak bisa mengajarkan penuh gitu ya. Karena seringkali harus Tuhan sendiri. Gitu. Ya, mungkin itu. Atau siapa ini yang mau komen? Okta mungkin?